pembelajaran tema 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hari ini kita akan membahas subtema 2, bahasa Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan baca doa bersama. Silakan diangkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum melanjutkan video pembelajaran, teman-teman tetap semangat ya untuk menyimak video pembelajarannya. Baiklah, kita simak ke video pembelajaran hari ini. Silakan menyimak dengan baik ya. Selamat menyimak. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, masih ingat gak ciri-ciri makhluk hidup pada saat minggu lalu? Ya, salah satunya adalah makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama kita pelajari adalah kosakata pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan makhluk hidup, dan salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Sedangkan pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi dari dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya makanan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang mengandung zat-zat bergizi seimbang. Apa sih makanan zat bergizi seimbang? Zat dalam makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh diantaranya karbohidrat, lemak, vitamin, protein, mineral, dan air. Kita akan membahas dari yang pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Karbohidrat terdapat pada tumbuhan biji-bijian dan umbi-umbian. Contohnya seperti padi, jagung, sagu, dan umbi-umbian. Karbohidrat biasanya dijadikan sebagai makanan pokok. Yang kedua adalah protein. Protein secara khusus berperan dalam proses pertumbuhan. Protein juga dibutuhkan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Protein ada dua jenis, ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang-kacangan. Sedangkan protein hewani, protein yang berasal dari hewan, contohnya seperti ikan, daging, telur, dan susu. Yang ketiga adalah lemak. Lemak selain sebagai sumber energi, lemak juga diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Lemak ada dua jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh terdapat pada makanan yang berasal dari hewan, contohnya daging dan mentega. Sedangkan lemak tak jenuh berasal dari makanan yang berasal dari tumbuhan, contohnya sayur mayur, minyak goreng, dan kelapa. Vitamin dan mineral sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Vitamin hampir terdapat
pada semua makanan. Contohnya, vitamin A untuk menjaga kesehatan mata terdapat pada wortel. Vitamin C untuk menjaga kesehatan gusi, pembuluh darah, dan mencegah flu terdapat pada buah jeruk. Sedangkan vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium pada pencernaan terdapat pada susu. Sedangkan air bagi makhluk hidup adalah sebagai zat-zat pelarut yang dibutuhkan oleh tubuh. Air yang kita perlukan berasal dari air minum dan juga dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebagai umat Islam, selain makanan bergizi, kita juga harus memakan makanan yang halal lagi baik. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Hari ini Bunda Tuti akan membahas tentang wawancara. Apa sih wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk wawancara. Di antaranya apa, mengapa, di mana, siapa, kapan. Contoh pertanyaan yang dapat kita ajukan: apa nama makanan favoritmu? Atau siapa namamu? Atau di mana kamu tinggal? Untuk belajar mencoba wawancara, kamu bisa melakukan dengan orang yang ada di rumahmu, seperti orang tua, kakakmu, atau kakek dan nenek. Selanjutnya, kita akan belajar menulis dialog. Dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Berikut ini adalah cara menulis dialog. Yang pertama, menentukan tema dialog. Yang kedua, menentukan tokoh dalam dialog. Dan yang ketiga, penggunaan tanda petik. Tanda petik digunakan untuk menandakan kalimat secara langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh tokoh dalam dialog. Dan tanda petik biasanya ditempatkan di awal dan di akhir kalimat. Berikut ini adalah contoh dialog. Di situ terdapat dua tokoh, Salman dan Tigor. Yang pertama, Salman berbicara, "Tigor, ayo kita berenang bersama." Lalu Tigor menjawab, "Ayo, kapan?" Nah, teman-teman, perhatikan ya tanda petik di awal dan di akhir kalimat di setiap kalimat langsung. Sudah paham ya teman-teman ya? Baiklah teman-teman, di akhir video pembelajaran kita dapat menyimpulkan yang pertama, faktor yang menentukan tumbuh dan berkembangnya manusia adalah makanan, olahraga, istirahat cukup, dan keturunan. Yang kedua, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana. Dan yang ketiga, dalam dialog, penggunaan tanda petik terdapat di awal dan di akhir kalimat. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang dapat Bunda sampaikan di hari ini. Teman-teman tetap semangat BDR-nya ya, dan jangan pernah bosan-bosan untuk selalu belajar dan mengulang-ulang materi yang telah disampaikan agar terus bertambah kepandaianmu. Baiklah, Bunda ucapkan terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan dan wassalamualaikum.